nambah-nambah pengetahuan. Terima kasih Bu Moderator. Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun kepada Bapak Ibu panitia PEI yang telah berkenan mengundang Bung Heru, Pak Titis, Bu Dian, Bu Nurul dan teman-teman semua. Izinkan perkenalkan, nama saya Mirwan Usada, Bapak Ibu dari Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini di Perhimpunan Ergonomi Indonesia, kami ingin sharing Bapak Ibu tentang adaptasi berkelanjutan bagi peneliti tangkas atau agile researcher ergonomi. Pertama, untuk outline, nanti kami akan share tentang apa itu peneliti tangkas atau agile researcher, kemudian memahami kebijakan riset dan inovasi, kemudian tantangan ergonomi dan uncertainty, serta bagaimana nanti hubungannya dengan tema kita, yaitu adalah mempersiapkan proposal ergonomi ya untuk Agile Society. Sebagai referensi dalam presentasi saya berbasis dari riset ergonomi dan pekerja yang saya lakukan, kemudian juga sistem produksi agroindustri, rekayasa efektif, kemudian sistem kecerdasan buatan, kemudian beberapa referensi dari Industry Research Forum di UGM 2019, kemudian diskusi Puslitbang Kemenaker 2019, dan beberapa dari tugas saya di LPPM UGM. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sebenarnya kalau dari bahasa Inggris itu artinya memang research, tapi terkadang kita sering ketukar-tukar memang. Walaupun sebenarnya basically sama antara riset dan penelitian. Nah, ini kita melihat lagi sekarang kepada definisi dari peraturan yang ada. Kalau dilihat dari Perpres nomor 38 tahun 2018, riset itu adalah gabungan dari penelitian, pengembangan, dan kajian. Sedangkan penelitian sendiri itu adalah kegiatannya itu sendiri yang menurut kaidah metode ilmiah hingga tujuannya bisa berbagai macam implementasinya. Baik itu berdasarkan akademik, kemudian kepada kemanfaatan kepada masyarakat, dan juga kepada hilirisasi atau komersialisasi. Namun di peraturan terbaru di negara kita, Undang-Undang Sisnas Iptek nomor 11 tahun 2019, nah, ini makin mengerucut yang disebut sebagai Litbang Jirat. Jadi penelitian atau riset itu adalah Litbang Jirat, yaitu adalah penelitian, pengembangan, kajian, dan penerapan. Sehingga saya ingin meng-underline di sini bahwa riset dan penelitian itu ujungnya itu adalah inovasi. Nah, inovasi sendiri itu bisa kita bagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama adalah penelitian atau invensi sendiri yang menghasilkan berbagai macam luaran yang seperti Bapak Ibu ketahui, baik itu publikasi, baik itu kekayaan intelektual, baik itu purwarupa, baik itu naskah kajian. Kemudian yang kedua, tahapan itu berkembang menjadi inovasi. Luaran yang pada tahapan 1 tadi, itu bernilai tambah. Nah, bernilai tambahnya apa? Tergantung dari yang kita kenal sebagai tingkat kesiaprapan teknologi. Di situ akan teruji oleh berbagai macam parameter. Nah, yang tahap ketiga, ini dia, bahwa inovasi tidak mesti hanya mengarah kepada komersialisasi, tetapi di dalam teknik industri kita mengenal nilai tambah. Nah, nilai tambahnya itu sendiri yang tergantung dari 3 jenis. Feedback kepada hulu, yaitu memberikan nilai tambah akademik, feedback kepada hilir, tapi non-komersialisasi, yaitu masyarakat. Misalkan ada teknologi tepat guna. Kemudian feedback bagi industri yang itu menjadi produksi massal, yaitu yang dikenal sebagai komersialisasi. Kita juga perlu memahami ada lagi peraturan terbaru, Permenristek nomor 29 tahun 2019, ini yang dikenal sebagai KATSINOV, atau tingkat kesiapan inovasi. Nah, ini ada 7 aspek. Ketika hasil penelitian kita telah teruji, maka selanjutnya ada beberapa parameter untuk memastikan hasil penelitian kita itu bisa dihilirkan, baik itu teknologi, pasar, organisasi, kemitraan, risiko, dan juga manufaktur, dan juga investasi. Nah, sekarang bagaimana kita melihat peran proposal dalam penelitian. Nah, ini saya kira
Kita semua sama-sama pernah mengalami masa-masa ini ya, Bapak Ibu semua, baik itu dulu di skripsi, tesis, maupun disertasi ya. Kita bisa melihat di sini peran proposal dalam penelitian ergonomi sendiri. Kita bisa melihat di situ ada fungsi waktu sebenarnya. Di saat kita membuat proposal, Bapak Ibu, kita dengan idealisme yang tinggi, dengan kreativitas yang tinggi, tetapi terkadang dalam fungsi waktu, ini biasanya kalau mahasiswa skripsi atau tesis disertasi ini ada jurang kesuraman. Karena kenapa? Jurang kesuraman ini makin lama mendekati hasil akhir gitu kan. Biasanya kita kalau ketemu dosennya, oh iya bimbingan, oh ada yang salah. Kemudian terkadang kita juga merasa, waduh ini kok nggak maju-maju penelitian saya. Nah ini yang disebut sebagai jurang kesuraman ya Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menghasilkan sebuah luaran, itu tergantung dari fungsi waktunya. Makin cepat kita membuat proposal hingga menjadi penelitian dan menghasilkan luaran, maka makin mudah kita memview dari luaran kepada proposal tersebut. Nah, di sini luaran tersebut itu akan menjadi feedback kembali kepada proposal dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Baik itu berupa kebijakan maupun tantangan-tantangan permasalahan yang ada. Dan dalam melakukan penelitian itu ada beberapa support yang harus dilakukan. Yang pertama, kepatuhan atau compliance. Bagaimana kita mematuhi panduan dari pertama, panduan proposal misalnya. Bagaimana kita mematuhi jika itu diperlukan ethical clearance. Bagaimana kita mematuhi jika itu memerlukan material transfer agreement. Bagaimana kita mematuhi jika itu perlu perizinan peneliti asing. Kemudian kita juga melakukan manajemen riset. Manajemen riset adalah bagaimana kita melatih bahwa kita harus bersinergi, bahwa kita harus multidisiplin dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dan sebagai input ada grant, bahan, lab, sarpas, dan peneliti tangkas. Nah, poin pertama yang saya ingin highlight itu adalah peneliti tangkas. Kenapa kok disebut agile researcher atau peneliti tangkas tersebut? Sebelumnya Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua dalam sesi ini. Saya kira kita sehari-hari sudah dipenuhi dengan berbagai macam tugas, ya kan? Mari kita mengosongkan pikiran kita. Wah, ini ya, dikosongkan dulu, lepaskan, rileks gitu ya Bapak Ibu. Saya bukan menghipnotis atau apapun, sebenarnya memotivasi Bapak Ibu untuk mari kita mengkosongkan sendiri. Dan kita merefleksi dari tokoh animasi favorit saya, yaitu adalah si Po Kung Fu Panda. Wah, kok bisa dibilang kayak gitu? Ya karena evaluasi diri kita sebagai seorang peneliti sebenarnya tantangan terbesar adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat nurani kita? Nurani insya Allah tidak bisa dibohongi. Apa sih tujuan saya sebagai seorang peneliti? Ya, sebenarnya tantangan terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu, ada dua sosok. Nah, makanya tadi kayaknya Bu Moderator tuh bisa menerawang pikiran saya gitu ya. Kok tadi menyebutkan hobi mengenai musik gitu. Ini saya terkesan ini. Mungkin Bapak Ibu yang grup-grup musik tahun 80-90 pernah mendengar namanya Def Leppard. Ini drummernya Rick Allen. Wah, ini gaya drumnya mantap sekali Bapak Ibu. Tapi kalau tidak salah perkiraan tahun 70-an pertengahan sampai 80 beliau mengalami kecelakaan. Ya, mengalami kecelakaan sehingga tangan kirinya harus diamputasi. Sehingga pada saat itu dia ingin pensiun dari grup musiknya Def Leppard. Tapi apa yang terjadi? Teman-temannya menolak. Wis, kalau orang Jawa bilang, awakmu main wae wis. Tak apa-apa. Kehilangan satu tangan. Apa yang dilakukan oleh Rick Allen menanggapi antusiasme dari teman-temannya? Dia merekayasa drumnya. Ya. Saya kira ini adalah berbasis ergonomi. Mengapa? Karena menggantikan fungsi tangan kirinya dengan kaki kanan dan kaki kirinya. Ya. Kita mengenal kalau dalam peta tangan kanan, tangan kiri ini bahkan sampai fungsi kaki menggantikan tangan. Dan Bapak Ibu jika melihat di YouTube fungsi drumnya sangat-sangat khas. Walaupun itu menyebabkan keterbatasan, tapi keterbatasan itu melahirkan ciri khas. Nah ini yang saya ingin garis bawahi mengenai ciri khas. Kemudian yang kedua, ini pas baca buku Bung Hatta ini. Wah ini subhanallah Bung Hatta ini memang adalah peneliti sebenarnya Bapak Ibu.
Kenapa? Dibuang, diungsikan di pulau manapun, beliau akan membawa semua literasinya, membawa bukunya. Waktu pada waktu itu belum ada internet, belum ada database, belum ada akses. Tapi beliau terus menyuarakan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia ini dari tulisan-tulisan yang dilakukan dengan berbasis literasi-literasi yang dia punya. Saya kira dua figur ini merepresentasikan apa yang disebut sebagai agile atau tangkas tadi. Dengan ada keterbatasan, yang bersangkutan itu selalu untuk melakukan adaptasi berkelanjutan. Yang saya sebut sebagai adaptasi berkelanjutan itu lebih daripada continuous improvement. Tapi adaptasi berkelanjutan adalah bagaimana bisa berubah dari zona nyaman, menemukan inner power-nya tadi untuk keterbatasannya tadi menjadikan sebuah ciri khas. Nah, sehingga dari situ saya coba menyusun apa sih yang dimaksud dengan SDM peneliti tangkas atau agile research. Pertama, nah ini ada berbagai macam pandangan Bapak Ibu yang saya sarikan. Inner power, bahwa sebagai seorang peneliti itu harus punya gairah, passion, vigor, semangat. Kenapa? Meneliti karena butuh, suka, dan ingin. Ini yang disebut sebagai an academic innovation. Kemudian how to solve the problem. Dan yang ketiga adalah bukan linearitas yang saya underline. Di sini adalah daya lenting keilmuan. Kenapa? S1, S2 bisa jadi berbeda. Tapi disinilah yang melandasi semangat dari transdisiplin, multidisiplin, lintas disiplin untuk bisa bagaimana membuat track record dalam proposal tadi. Dan kita alhamdulillah diberkahi karena kita pada umumnya adalah keilmuan teknik industri dengan keilmuan sistem yang bisa meracik semua keilmuan untuk menghasilkan sebuah luaran yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah budaya. Mari kita sama-sama untuk menuju kepatuhan yang ideal. Bagaimana kita membuat proposal dengan patuh kepada panduan format, membuat list minimum requirement dari proposal tersebut, melakukan penelitian dengan logbook, merekam semua, mencatat semua, kemudian jika diperlukan ethical clearance, kita mengajukan ethical clearance. Kemudian yang kedua adalah quality assurance. Bagaimana kita menjamin bahwa penelitian kita itu mengarah kepada luaran. Apalagi pada perguruan tinggi berbagai macam sekarang sudah menerapkan apa yang disebut sebagai output based. Bahkan kalau dalam beberapa, bukan hanya di penelitian, di pendidikan pun dengan peraturan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dan juga Permendikbud nomor 3 2020, sekarang pendidikan juga output based. Apa yang dikejar? Yaitu adalah standar kompetensi lulusan. Nah, ini akan saling terkait antara pendidikan dan penelitian yang kita mengarah bahwa quality assurance memastikan penelitian kita menghasilkan luaran. Dan yang ketiga itu adalah risk flagship. Bahwa kita tidak bisa penelitian sendiri. Mobil, ketika kita membangun mobil bisa jadi bannya dari ITS, kacanya dari UGM, atapnya dari ITB, kemudian bumper belakangnya dari Gunadarma, dan seterusnya. Ini yang dinamakan sebagai research flagship, mengisi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, strategi. Saya kira kita masing-masing mempunyai visi, mempunyai impian, mempunyai riset roadmap. Nah, ini yang nanti para ahlinya ahli, core of the core, nanti Bu Ari sama Pak Sugiono, wah ini nanti akan membahas ini banyak tentang riset roadmap. Gimana meyakinkan reviewer membuat riset roadmap yang benar-benar berdasarkan tracking dari daya lenting keilmuan, dan juga rekam jejak budaya kita untuk memastikan luaran kita itu terregister di sistem-sistem yang ada, baik itu di Sinta, baik pun itu di sistem internal. Dan yang terakhir, tentu saja bagaimana Bapak Ibu membangun organisasi riset. Ya, setiap riset harus mempunyai asisten, ada staf administrasi, ada regenerasi, yaitu kepada mahasiswa. Dan yang terakhir tentu Bapak Ibu punya cita-cita untuk menjadi number one di bidangnya masing-masing. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan bagaimana kita membentuk kelembagaan penelitian dan membuat roadmap kita. Dari individu researcher, kemudian grup penelitian riset akademik, kemudian riset inovatif. Kita mengenal yang dikenal sekarang menuju ke PUI-PT, Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sekarang lagi tesnya, sudah beberapa lolos pengumumannya, hingga yang terakhir menuju kepada Science Techno Campus atau STP tadi.
Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan penelitian bukan hanya parsial di diri kita, tapi juga menuju kepada kemanfaatan di institusi masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini yang selanjutnya dengan hobi saya dengan tim Juventus. Wah, ini mari kita lihat analisa grup sepak bola. Apa benar sih kelembagaan penelitian itu analog dengan grup sepak bola? Ya, mari kita lihat. Italia, Bapak Ibu, insya Allah itu enggak neko-neko. Istiqomah dari dulu sampai sekarang itu bikin penontonnya deg-degan. Dengan satu gayanya yang khas, yaitu adalah catenaccio atau sistem pertahanan gembok berganda. Itu dia biasanya 6 pemain ditaruh di belakang semua, Bapak Ibu. Jadi kita kalau yang membela Italia itu suka deg-degan. Kenapa? Mereka akan digempur terus. Tetapi dengan gayanya yang konsisten, mereka bisa 4 kali juara bertahan Piala Dunia. Itu kita bisa lihat bahwa grup penelitian itu bisa analog dengan grup sepak bola jika kita mempunyai ciri khas. Yang ciri khas tadi didasarkan dari keterbatasan ada yang di sekitar kita. Jerman, wah, ini juga sama, juara dunia berkali-kali. Enggak neko-neko Bapak Ibu, enggak macam-macam gayanya. Cuman satu dari dulu, yaitu adalah semangat Diesel. Babak pertama bisa jadi dia kalah 0-3. Tapi babak kedua balik jadi 4-3 menang. Kenapa? Karena daya tahan Dieselnya tadi. Spanyol, wah, ini juga sama, juara dunia. Operan dribble pendek. Ya. Portugal, nyoba sekali dengan gayanya, tapi habis itu mungkin kehilangan gayanya. Hanya sekali juara dunia. Nah, disinilah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita underline setelah peneliti tangkas, maka harus membangun secara kelembagaan dengan berdasarkan ciri khas. Bagaimana kita melihat ciri khas? Maka mau nggak mau Bapak Ibu kita harus memahami kebijakan riset dan inovasi yang ada di negara kita, di internasional, di institusi kita masing-masing. Kita melihat bahwa penelitian yang kita lakukan Bapak Ibu ujungnya itu adalah inovasi. Dan di sini kita merujuk kepada RPJMN 2020-2024, yaitu rancangan pembangunan jangka menengah dan panjang. Itu di sini fungsi universitas, fungsi lembaga penelitian itu adalah mendukung iptek dan inovasi untuk bagaimana kita berkontribusi kepada manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Wis, ini cocok sama ergonomi. Kenapa? Karena ergonomi adalah fokusnya human. Sehingga apa? Saya bisa menyatakan di sini banyak kesempatan dari kebidangan ergonomi untuk berkontribusi kepada pembangunan nasional ini, terutama di 2020-2024. Dari RPJMN ini saya merangkum waktu itu kunjungan ke Menristek BRIN ke UGM pada tanggal 18 Desember 2019, persis sebelum pandemi. Ini ada beberapa hal. Pertama, kebijakan dari Simritapmas sekarang dan juga beberapa penelitian itu juga sudah mulai mengarah kepada output base, walaupun tidak fully output base, atau berbasis dari luaran-luaran yang telah ditetapkan berdasarkan dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian dari sini kita bisa melihat sebenarnya inovasi itu tidak hanya kepada academic base, tetapi juga kepada commercialization dan community. Nah, ini yang kita mengenal dengan namanya Mbak RIRN, Rencana Induk Riset Nasional, dan juga PRN atau Prioritas Riset Nasional. Dan ada 3 kata kunci di sini. Ya, saya mungkin memahami dari Pak Menristek yang berbasis dulu beliau mengawal RPJMN di periode sebelumnya sebagai Menteri Bappenas dan sekarang menjadi Menristek. Itu sehingga kata kuncinya di sini kita bisa melihat arahnya kepada inovasi dalam riset-riset dan penelitian yang kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah teknologi tepat guna, penciptaan nilai tambah atau hilirisasi, turunan nilai tambah, sirkular ekonomi, dan yang terakhir adalah substitusi impor dan peningkatan TKD. Bapak Ibu juga mungkin bisa mencermati lagi dalam membuat proposal, bagaimana misalkan di PTNBH itu sekarang mulai diarahkan kami ketika rapat di LPPM PTNBH dengan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, di situ sudah mulai mengarahkan bahwa sebagian riset-riset penelitian akan diarahkan ke PRN, sebagian akan diarahkan kepada ciri khas dari institusi masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kontribusi ergonomi itu akan masuk di semua bidang. Baik itu pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, hankam, maritim, sosum, seni budaya, multidisiplin dan lintas sektor. Karena kenapa? Basically ergonomi adalah berhubungan dengan manusia
dan semua ini akan berhubungan dengan SDM yang tadi menuju kepada berkualitas dan berdaya saing. Dan yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu, ini bukan dokumen yang hanya diupload di institusi masing-masing. Bapak Ibu mempunyai apa yang disebut sebagai rencana induk penelitian. Ketika kita membuat proposal, maka kebijakan-kebijakan ini bagaimana menuliskan di latar belakang, merangkai bahwa penelitian Bapak-Bapak Ibu itu mendukung institusi, mendukung prioritas riset nasional, mendukung rencana induk riset nasional, mendukung kepada RPJMN. Itu yang akan meyakinkan reviewer bahwa penelitian Bapak Ibu tidak sendirian, tidak mencil sendirian, tapi sebenarnya adalah bagian dari ciri khas institusi. Seperti UGM, kita membuat 2 riset flagship, yaitu adalah riset maju dan riset berbasis kebudayaan lokal. Karena kami mempunyai 20 fakultas, yang itu sebagian adalah ilmu sosial dan sebagian adalah ilmu eksak. Sehingga kita membuat 2 riset flagship dan membuat beberapa topik-topik. Nah, inilah yang akan menjadi acuan bagi para peneliti di UGM. Selanjutnya Bapak Ibu, jika kita sudah mengetahui tentang kebijakan riset dan inovasi, maka kita bisa melihat di sekeliling kita. Saya kira ini hanya beberapa yang saya sarikan, Bapak Ibu mempunyai banyak pengetahuan yang lebih luas. Saya tambahkan satu kata di sini Bapak Ibu, karena kami di permodelan dan sistem itu selalu berhubungan dengan apa yang disebut dengan ketidakpastian. Ya, ini Bung Heru dan teman-teman semua ini paling tidak suka dengan yang namanya tidak pasti. Kita semua tidak suka yang tidak pasti. Tapi sebenarnya kepastian sendiri itu adalah ketidakpastian. Nah, inilah yang kita lihat bahwa permasalahan itu akan timbul selalu dan akan dipecahkan oleh kebidangan-kebidangan dan penelitian yang ada. Pertama, Bapak Ibu, itu adalah tentang daya saing Indonesia. Ini adalah salah satu topik yang bisa dibidik di ergonomi berdasarkan laporan di Global Competitiveness Report. Di situ ada permasalahan tentang faktor kesiapan SDM, baik innovation capability, penggunaan teknologi, labor market, institution. Hingga di RPJMN itu juga ada target mengenai indeks pembangunan manusia yang itu sudah ditargetkan pada 2024, yaitu di kisaran 75. Ini tantangan pertama. Tantangan kedua ini saya kutip dari Pak Didik J. Rahbini di diskusi khusus Bangnaker. Ada beberapa tantangan makro SDM, kualitas tenaga kerja rendah, displacement tenaga kerja karena digitalisasi, peluang kerja baru, pengangguran terselubung, ya, apalagi sekarang ada pandemi, mismatch penempatan tenaga kerja, regulasi ketenaga kerjaan. Nah, ini sudah menjadi kata umum sekarang, bahkan ini menjadi hikmah dari pandemi, yaitu bagaimana mengembangkan industri 4.0 versi ciri khas Indonesia sendiri. Kemudian tantangan advanced manufacturing, kita bisa melihat bahwa soft skill dan hard skill ini juga menjadi hubungan antara pendidikan dan juga penelitian. Kita bisa melihat wacana bahwa STP atau Sains Teknopark itu bukan hanya untuk mahasiswa meneliti, tetapi adalah mahasiswa untuk melakukan pendidikan dengan konsep Merdeka Belajar yang memusatkan pada inovasi atau hilirisasi tadi. Tantangan tenaga kerja non formal, apalagi matur nuwun, ya Perhimpunan Ergonomi Indonesia sudah menerbitkan panduan ergonomi WFH atau work from home, yang dimana sekarang makin besar lagi banyak teknologi tenaga kerja yang non formal. Ini saya kutip dari Talent Indonesia dengan karakteristiknya dengan berbagai macam generasi X, Y, Z, milenial, post milenial, yang suka dengan kata-kata singkat, hashtag, ya, pakai YouTube, ya kan? Atau zaman kita ya milenial, kalau zaman saya mungkin saya nggak tahu milenial apa kolonial ya, mungkin maksudnya kolonial, ya. Milenial akan menjadi ciri khas tersendiri bagi kita untuk memahami baik itu sebagai user atau pada konsumen. Kemudian tantangan lapangan pekerjaan baru, out economy. Big data analysis, cyber troops, cyber patrol, smart animator, game developer. Yang ini lapangan pekerjaan-pekerjaan ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan ergonomi sendiri, ya, yang terkait dengan interface dan beberapa aspek lainnya. Nah, yang terakhir ini sudah menunjukkan 20, masih sisa 6 menit ya, Bu Moderator. Jadi yang terakhir adalah saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu, jika kita sudah
menuju, saya bilang saya sendiri belum mencapai kepada peneliti tangkas. Ketika menuju peneliti tangkas, kita memahami kebijakan riset inovasi, kita tahu tantangan yang akan kita pecahkan, maka selanjutnya adalah adaptasi berkelanjutan dalam membuat proposal ini sebagai pembuka pintu penelitian. Pertama, Bapak Ibu mungkin bisa mencermati lagi dalam grant-grant yang ditawarkan mungkin nanti pada saat sesi selanjutnya, itu ada yang bersifat skema unggulan, ada yang bersifat skema umum atau skema kompetitif, ada yang bersifat skema afirmasi. Nah, skema unggulan ini adalah bagi mereka yang sudah unggul, artinya sudah mempunyai track record. Ini kalau nggak salah tahun 2018 itu ada PAR, Program Academic Rechargement dari Dikti, yang itu khusus bagi mereka yang mempunyai track record Q1 berturut-turut 5 Q1 dalam berapa tahun. Nah, ini adalah skema-skema yang sudah unggulan. Kemudian ada yang skema kompetitif. Nah, ini yang seperti Simpetamas. Simpetamas sendiri sekarang juga sudah ada yang bersifat unggulan atau pemandangan. Atau di institusi masing-masing ada yang bersifat afirmasi, yang memang khusus untuk membantu teman-teman, misalkan bagi teman-teman PhD yang baru pulang, itu ada program-program yang membantu mereka untuk lebih tidak supaya hard landing, tapi soft landing ketika sudah pulang dari luar negeri. Kemudian mari sama-sama kita memotivasi diri kita semua masing-masing tentang good research practice, compliance, ethical clearance sesuai kebutuhan, data dan informasi bagaimana Bapak Ibu ketika sudah menghasilkan luaran tersebut direcord di dalam sistem. Sudah menghasilkan publikasi, sudah menghasilkan prototipe, itu direcord ke dalam sistem di universitas masing-masing. Karena itu akan membantu nanti untuk pemeringkatan, untuk akreditasi, untuk audit, dan segala macam. Apalagi sekarang jika audit dari BPK itu adalah bersifat output based, maka yang dilihat adalah luaran, bagaimana Bapak Ibu sudah mencapai luaran dari penelitian tersebut. Kemudian bagaimana penelitian arahkan ke inkubasi hilirisasi, kemudian administrasi, ada yang bersifat output based, activity based harus menyimpan bukti pembelanjaan, output based Bapak Ibu harus mengejar luaran, apalagi publikasi, apalagi dalam setahun tidak mungkin beberapa yang publikasi bisa dalam setahun, tapi ada banyak yang publikasi tidak dalam setahun, karena banyaknya jurnal itu sekarang sudah diserbu untuk yang bersifat output based. Nah, ini yang menjadi tolak ukur untuk good research practice. Kemudian jaminan mutu, MTA, jika itu diperlukan, peneliti asing, bahan lab, dan yang terakhir adalah jangan lupa publikasi dan kekayaan intelektual mana dulu yang harus dilakukan. Ya. Save dulu, secure dulu ID-nya di kekayaan intelektual, baru kepada publikasi. Bapak Ibu. Nah, ini yang sebagai underline bahwa kalau saya mengibaratkan riset itu seperti siklus hidup produk, apalagi tantangan kita sekarang adalah COVID, ya Bapak Ibu. Maka dengan berbekal sebelum-sebelumnya tadi yang telah disampaikan, semoga ini bisa menjadi momentum untuk bisa beradaptasi. Karena ke depan kita tidak tahu akan ada terjadi uncertainty apa lagi. Nah, makanya COVID-19 ini hikmahnya dalam riset tentu saja memastikan bahwa kita bisa paperless, contactless, dan juga bersifat daring. Ini akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi penelitian di bidang ergonomi. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini kata kunci untuk proposal. Kalau kita sudah memahami kebijakan, kita memahami tantangan. Pertama, sesuai bidang saya, make the best first impression. Kansei pada proposal Bapak Ibu. Ya, ini pengalaman saja sebagai reviewer. Itu selalu terlihat kok Bapak Ibu. Itu yang selalu terlihat kalau Bapak Ibu membuatnya benar-benar terencana. Itu pas buka halaman pertama, lembar pengesahan saja sudah terlihat Bapak Ibu. Rapi semua, ada tanda tangannya. Kemudian tidak ada typo, tidak ada salah kata, itu terlalu terlihat. Kalau bahasanya lagunya almarhum Arafiq itu adalah pandangan pertama. Wah, itu udah kena langsung ke reviewer. Bapak Ibu runtut sesuai panduan, sesuai dengan visi misi dari si pemberi dana, itu selalu terlihat dari awal. Dan itu akan meningkatkan mood reviewer untuk membaca lebih lanjut. Nah, pas buka pertama misalkan, oh tanda tangannya nggak di-scan, oh nggak ada tanda tangan, oh nggak ada cat. Itu akan sudah membuat first impression. Jadi di situ harus rapi, terformat, checklist minimum requirement.
Karena Bapak Ibu bersaing dengan berbagai macam, jika ini skemanya kompetisi, maka harus membuat extra miles. Extra miles apa? Yang kedua, lead time. Wah, SBS itu much. Wah, ini saya campur ya Bapak Ibu, sistem bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Berodokran City. SBS is much better daripada SKS. Step by step is much better dari sistem kebut semalam. Walaupun ketika Bapak Ibu sudah mencapai penelitian, punya grup riset yang memadai, mau minta dibuat Bandung Bondowoso semalam, itu pasti bisa. Tetapi bagi mungkin kita yang sedang menuju ke sana, lead time is important. Yang ketiga, jangan ragu untuk membaca peraturan Bapak Ibu. Saya juga belajar ketika saya dulu sebagai peneliti, waduh peraturan, ya sudahlah peraturan saja. Tapi ketika di LPPM, mau nggak mau sekarang saya mewakili teman-teman peneliti, saya membaca satu persatu. Dan di situ subhanallah itu banyak yang bisa kita acu di dalam proposal. Dan ini mau nggak mau akan membantu Bapak Ibu dalam manajemen riset. Pertanggungjawabannya keuangannya bagaimana, Bapak Ibu sampun membaca Perpres, sampun membaca PMK Peraturan Menteri Keuangan, kalau di universitas masing-masing BU ada standar biaya keluar, wah itu dipelajari semua nggak apa-apa Bapak Ibu. Tidak ada, saya kira selalu ada manfaatnya kita mempelajari hal tersebut, karena itu akan membantu kita dalam good research. Yang keempat, riset flagship Bapak Ibu. Jangan ragu untuk membangun rekam jejak kita, makin banyak bersinergi, dan saya melihat Pak Ketua PI di website halaman pertamanya, itu salah satu tantangan PI adalah bagaimana membuat sinergi. Nah inilah yang sebenarnya Bapak Ibu membuka kesempatan untuk multidisiplin. Karena di situ multidisiplin kita akan melihat keterbatasan kita. Kita akan melihat kelebihan teman-teman kita. Dan di sini fungsi kalau di pendidikan Jepang junior senior, senpai kohai, wah ini terlihat di sini. Bagaimana kita meregenerasi junior, bagaimana kita belajar kepada senior-senior kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, riset itu bukan hanya substantif, tapi administrasi. Kenapa? Mau nggak mau Bapak Ibu, ini melatih kita untuk memanage. Riset bukan hanya meningkatkan hard skill kita untuk kebidanan kita, tetapi bagaimana membantu kita untuk membangun pemimpinan di riset. Mau ngambil sampel? Iya. Ya. Terakhir Bapak Ibu, untuk renungan kita bersama, ya ini bukan musim. Mana apa 19 window? First, SDM itu adalah man behind the gun. Man behind the gun. Jadi mau nggak mau teknologi yang sudah ada itu akan tergantung kepada SDM. Kemudian penelitian jangan lupa kita mengarah ke inovasi, dan semoga kalau memang kita sudah mampu, maka itu mengarah kepada entrepreneurship, membuka pertumbuhan ekonomi. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Senang sekali bisa sharing keterbatasan saya di sini. Semoga nanti kita bisa membangun diskusi yang saling memberi kemanfaatan. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.